Salam saudaraku dalam kasih Kristus. Bersyukur pagi ini kita bisa bangun, kita sehat. Tapi satu hal yang harus kita syukuri, Tuhan memberikan kita napas kehidupan, kesempatan baru, dan pasti berkat baru pada hari ini. Dan mari kita mengawali hari ini dengan firman Tuhan, sehingga sepanjang hari ini hidup kita berjalan dalam damai sejahtera kasih firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgai, Bapa yang baik, kami bersyukur. Hari baru, napas kehidupan Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami mengerti firman. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran. Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu, yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan di ayat terakhir, ayat 7, menjadi pertanyaan umum pada saat ini. Di tengah-tengah ketidakjelasan situasi, di tengah-tengah musibah COVID-19, ada bencana alam, pergumulan hidup, keterbatasan ekonomi. Pertanyaan di ayat terakhir menjadi pertanyaan kita bersama pagi hari ini. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudaraku, ini ketiga kali bangsa Israel dicatat bersungut-sungut. Dan sungut-sungut mereka tidak lepas dari hanya penghidupan fisik. Mereka bersungut-sungut dan mengatakan memati saat mereka tidak ada makanan. Lalu Tuhan turunkan burung puyuh sore hari dan embun pagi, manna surgawi itu pada pagi hari. Lalu mereka bersungut-sungut lagi. Tuhan berikan air, dan sungut-sungut sebelumnya, waktu mereka menyeberang Laut Teberau, mereka bilang, "Kami mau mati. Lebih bagus kami kembali ke Mesir." Bapak Ibu Saudara, dalam masalah seperti ini, dunia sedang kekeringan rohani. Sehingga yang lebih muncul adalah sungut-sungut. Yang lebih muncul adalah pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ayat ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, seperti bangsa Israel. Mereka menjadi bangsa yang pelupa akan berkat Tuhan. Tuntunan Tuhan tiap-tiap hari nyata kepada mereka. Alkitab mencatat saat mereka berjalan di padang gurun, Tuhan menurunkan tiang awan pada siang hari sehingga mereka tidak kepanasan. Lalu Tuhan menurunkan tiang api pada malam hari sehingga mereka tidak kegelapan. Lalu pada saat bangsa Mesir mengejar mereka, tiang awan itu berpindah dari depan mereka ke belakang. Ini menunjukkan penyertaan Tuhan tidak habis kepada mereka. Saat mereka butuh makanan, Tuhan siapkan burung puyuh dan manna. Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Karena apa?
Yang pertama, mereka melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu membuka hari dengan bersungut-sungut kalau kita tidak mengawali hari dengan bersyukur dan mengingat apa yang Tuhan lakukan. Karena itu bagian pertama yang diingatkan dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Mari belajar mengingat berkat Tuhan, bersyukur. Dan mari jangan membuka mulut kita di pagi hari, mengawalinya dengan sungut-sungut. Tapi awali dengan bersyukur, karena hari baru, kesempatan, berkat, penyertaan yang Tuhan berikan. Yang kedua, sungut-sungut bangsa Israel tidak lepas dari menyalahkan Musa, menyalahkan orang lain. Mereka mengatakan, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Saudara-saudara, bangsa Israel mulai menyalahkan Musa. Sering kita saat mengalami pergumulan, saat mengalami situasi yang tidak pas seperti yang kita inginkan, mulai menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Bangsa Israel seakan-akan mau bilang, kenapa kami dibawa? Siapa suruh kami dibawa keluar dari Mesir? Di Mesir enak. Tapi mereka tidak tahu mereka di Mesir diperbudak. Sering kita dalam situasi yang tidak menyenangkan, mulai menyalahkan keadaan, bahkan tidak jarang orang menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini kita mau diajar, Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang sedang terjadi, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan orang, bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi mau membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Bagian ketiga, pertanyaannya adalah, masihkah kita menikmati ada Tuhan di tengah-tengah kita? Bapak Ibu, mari merenung sejenak. Menghitung berkat Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan. Lalu selanjutnya, mari menghitung apa yang belum ada pada kita. Mari coba kita melihat, apakah pergumulan kita lebih besar, ketakutan kita lebih besar, kekhawatiran kita lebih besar, ketidakpunyaan, ketidakadaan kita jauh lebih banyak daripada apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang semakin tidak jelas, kekeringan rohani yang sedang melanda kita, mari kita bangkit, menghitung berkat Tuhan. Dan bagian terakhir, supaya kita tidak mengalami kekeringan rohani, awali hari bukan dengan sungut-sungut, tapi awali hari dengan datang kepada Tuhan, baca kitab suci, baca firman Tuhan, dan doa. Sehingga sepanjang hari kita menikmati bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami pagi ini. Ampuni kami kalau kami sering bersungut-sungut, melihat apa yang tidak ada pada kami, dan kami lupa menghitung berkat Tuhan. Bapak Surgawi, ajar kami untuk mensyukuri berkat-Mu, menghitung apa yang sudah Tuhan beri, dan kami yakin sungguh tak terhitung. Sekalipun langit menjadi kertas, lautan menjadi tintanya, tidak akan sanggup menuliskan segala apa yang sudah Tuhan lakukan lewat kami. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus tengah-tengah situasi yang semakin tidak jelas di dunia, bahkan di bangsa ini. COVID-19, keamanan, keterbatasan, ekonomi yang menurun, kesehatan yang menurun. Tuhan, ajar kami untuk hanya melihat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pertolongan-Mu tidak akan pernah berhenti berakhir dari hidup kami. Bapak, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa ini. Berkati pemimpin bangsa ini untuk sungguh-sungguh Tuhan pakai membawa bangsa ini keluar dari tekanan, dari perbudakan, pergumulan sekarang yang sedang melanda bangsa ini. Seperti Engkau memakai Musa membawa bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir, Engkau pakailah pemimpin bangsa ini untuk membawa bangsa ini di jalan Tuhan. Berkati Tuhan, ampuni bangsa ini atas segala dosanya, dan biarlah Tuhan pulihkan. Kembalikan negeri kami kepada-Mu. Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang telah mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk terus setia, bersyukur, dan tidak membuka mulut kami mengawali hari kami dengan sungut-sungut, tapi terus dengan setia mengawali hari kami dengan firman Tuhan dan doa, sehingga kami merasakan
bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami dalam tangan kasih. Haleluya. Amin.